Dapat saya sampaikan sebagai laporan panitia pada pagi hari ini. Selanjutnya mohon perkenan Ibu Kepala Dinas Kesehatan, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur menyampaikan arahan sekaligus membuka dengan resmi pertemuan sosialisasi K3 perkantoran lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur pada hari ini di Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekian dan terima kasih. Salam. Yang saya hormati juga narasumber kita dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Tenggara, Bapak Dr. Andreas Umbu Roga, SPD MKes. Salah contoh seperti kata Gubernur lama yang sementara itu Dinas PUPR itu bagaimana Bapak Ibu waktu itu mendapatkan yang lebih gampang, tapi begitu berjalan beberapa bulan hangus hanya karena kesalahan pengendalian. Jadi mereka ada catatan di sini saya pantun. Jadi semua jawab ya dalam catat. Pantai Lasiana banyak kelapa. Rasa enaknya selalu terbawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Itu yang melakukan perekrutan pelatihan dengan mengundang teman-teman dari pusat yang punya sertifikasi internasional untuk melakukan pelatihan dan proses sertifikasi untuk orang-orang kita. Begitu. Memang sebentar kalau sudah Dan memberikan kesempatan untuk menyiapkan ASI bagi wanita yang bekerja. Dan yang berikutnya adalah aktivitas fisik, peregangan, senam, pembinaan, pengukuran, kebugaran jasmani. Jadi kemarin di sini itu kita sudah mengukur karena pada waktu yang bersamaan itu memang tadi yang ahli ekonomi itu kemudian dia ketua MP3M dia sering keluar dari perkelangan banyak itu garis. Jadi nanti pada STP sebab saya belum coba masuk juga. Jadi itu bisa di akan baik kalau kita organisir kawan-kawan yang berminat untuk masuk. Sama tanya juga. Jadi kalau ketiga ini memang kami khususnya STN ini baru mengenal, baru mengetahui mungkin baru 3 tahun belakangan ini. Juga kami tahu terutama biasanya di PBJ kalau pelelangan barang jasa ketiga merupakan sekarang wajib. Jadi tidak menang kalau tidak ada ketiga yang dilengkapi. Nah, kaitan dengan itu ada beberapa yang tahu bahwa selain peralatan ataupun lingkungan kerja juga termasuk orang-orangnya. Nah, kalau di pihak ketiga itu kan ada mereka yang punya sertifikat memiliki ketiga, apakah untuk ASN itu bisa digunakan begitu, sehingga mungkin nanti jadi atau mungkin saja ketika dia duduk kursinya tidak bisa diatur seperti inspektorat ini. Memang kalau secara standar kursi yang di inspektorat sesuai standar K3 yang bisa di-adjust, jadi bisa dikasih naik, bisa dikasih turun sesuai dengan kondisi meja. Nah, kalau kami di sendiri semua kursinya dan juga ada ESMA, sehingga untuk pemilahan K3 atau pemilahan penyakit akibat kerja atau kecelakaan akibat kerja itu butuh keterampilan, butuh dilatih. Dan kita semua tenaga yang ada di puskesmas itu semua perlu dilatih dari Kementerian Kesehatan terkendala dengan biaya karena COVID kemarin, sehingga direncanakan 2024 ini ada pelatihan tapi berbasis online. Dan kita berharap setelah dilatih teman-teman di puskesmas bisa ada laporan atau pemilahan data berulang-ulang dalam kurun waktu tertentu. Itu pasti banyak yang seperti yang tadi diungkapkan, stres itu penyebabnya. Apa ada data yang pertama yang menyangkut ASN adanya ada yang namanya cuti.
itu merupakan hak. Nah, apa ada hitungannya berapa tahun pegawai itu harusnya dia cuti? Ini gambaran sedikit tentang manajemen stres. Tadi ada 1-2 slide yang di belakang, ada 1 poin tentang manajemen stres. Kemudian yang kedua, ini safety briefing itu kalau umpama kita sudah rutin, kalau kita merupakan pegawai di sini sudah tahu bagusnya kita harus buat setiap berapa waktu atau memang setiap waktu harus tetap ada safety briefing. Karena saya masuk di rumah sakit umum, jadi rumah sakit umum itu banyak tidak bagusnya, tapi bagusnya untuk K3 setiap saya masuk di aula pada saat sebelum mulai pasti ada safety briefing. Kalau kita di kantor Dinkes Capil, kita baru melakukan secara rutin emergensi bencana, tapi safety briefing belum. Jadi ceritanya safety briefingnya apakah tiap kali harus melakukan itu, karena untuk semua rumah sakit menurut mereka kalau mereka sudah akreditasi wajib safety briefing. Terima kasih. Terima kasih Bu Kadis.